Yo, balik lagi di review Blue Lock. Sebelum kita masuk ke dalam chapter 318 yang terbaru, kita akan refresh sejenak apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Chapter kemarin menutup babak pertama pertandingan Jepang melawan Nigeria dengan skor 2-0 untuk Jepang. Highlight utamanya tentu ada di Gagamaru yang tampil luar biasa sebagai benteng terakhir. Penyelamatan pentingnya bikin Jepang tetap unggul sampai turun minum. Di sisi yang lainnya, Kapten Nigeria yakni Unazi mulai ditonjolkan sebagai otak serangan timnya. Kita juga dapat kilasan balik soal backstory dan motivasi dari Unazi yang bikin lawan kali ini terasa lebih berlapis daripada sekedar tim penggembira. Tapi meski Nigeria berusaha menekan, Jepang mampu akan meredam lewat kontrol ruang dan strategi kolektif yang dipimpin oleh Isagi. Jadi intinya chapter lalu adalah build up yang kuat. Jepang kelihatan dominan tapi tensi makin meninggi karena babak kedua pasti bakal jadi titik balik dari Nigeria. Apakah Nigeria bisa bangkit atau Jepang bakal semakin memperlebar jarak? Nah, kali ini kita akan bahas lanjutan cerita di chapter 318 Blue Lock yang terbaru. Chapter ini dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter lalu di mana Jepang untuk saat ini unggul 2-0 melawan Nigeria. Masing-masing gol dicetak oleh Bachira dan juga Reo dan serangan terakhir dari Nigeria sendiri mampu dimentahkan oleh Gagamaru yang menjadi dewa pelindung Jepang yang kemudian itu pun menyudahi babak pertama dari pertandingan ini. Catatan awal yang kita dapatkan di chapter ini adalah kuat sekali Blue Lock Jepang mengalahkan Nigeria dalam serangan dan pertahanan. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 2-0. Halaman berikutnya pun memperlihatkan ruang ganti dari pemain Blue Lock di mana mereka akhirnya bisa beristirahat setelah turun minum dari pertandingan. Di sini ada beberapa pemain yang menyanjung pemain yang lainnya seperti penyelamatan epik dari Gagamaru beserta dengan permainan yang luar biasa dari Nico dan juga Aryu. Mereka saling memanfaatkan hal ini dengan ngobrol satu sama yang lainnya dan menyemangati bahwa babak kedua mereka akan selalu menjaga lini pertahanan agar lebih sedikit untuk berhati-hati. Karena tentu saja para pemain Nigeria akan respon di babak kedua dengan sangat agresif setelah ketinggalan 2-0. Di sini kemudian juga terdapat beberapa perdebatan terkait dengan para pemain Blue Lock yang kembali harus bisa untuk mencetak gol lagi. Dan di sini terdapat Karasu yang sempat mempertanyakan tentang kenapa Chigiri dan juga Hiyori tidak terlalu fokus pada umpan silangnya. Mereka pun saling berdebat siapa yang akan bisa untuk mencetak gol pada babak yang kedua. Isagi kemudian mengarahkan teman-temannya bahwa memenangkan pertandingan yang hanya seperti ini tidak akan ada artinya. Jadi lakukan apa yang kita bisa nanti di babak kedua dan menang saja tidak akan membantu kita untuk berkembang. Isagi pun kemudian memberitahukan ke teman-temannya bahwa mereka akan mencoba sesuatu yang baru di babak kedua. Aiko di sini pun berkomentar terkait dengan mengamankan kemenangan juga akan memberikan pengalaman dalam menyelesaikan pertandingan. Dan tentu saja ini juga ada risiko besarnya. Selain itu, mencoba sesuatu yang baru memang bisa untuk dilakukan. Namun tetap fokus untuk bermain dan mengamankan 3 poin penuh dalam pertandingan ini adalah hal yang benar-benar sangat penting. Di sini kemudian Rin juga ikut berkomentar tentang apa yang dikatakan oleh Aiko. Hanya menang tidak akan terasa cukup baik untuk saat ini. Lagi pula aku sendiri belum mencetak gol pada pertandingan ini dan apakah kalian akan tega mengakhiri pertandingan seperti itu? Aku akan menghancurkan mereka dengan caraku yang benar-benar baru. Nah, pada saat mereka berdebat di ruang ganti inilah Ego Jinpachi masuk untuk menengahi mereka. Ego bilang bahwa tidak apa-apa para pemain menginginkan perubahan dalam skenario selanjutnya. Namun di sini menjaga keseimbangan bukan hanya berarti bertahan. Itulah filosofis dari Blue Lock dan setiap orang harus terus membidik tujuannya dan menggunakan setiap menit dan detik untuk evolusi mereka sendiri. Itulah yang terjadi pada Blue Lock saat ini. Ego kemudian akan mengumumkan strategi apa yang akan mereka lakukan di babak kedua nanti melawan Nigeria. Sementara itu, di sisi yang lainnya, para pemain Nigeria terlihat benar-benar sangat frustasi di ruang ganti mereka. Tampak kekesalan dan juga kekecewaan yang mereka miliki karena sudah tertinggal 2-0, di mana itu adalah skor yang benar-benar sangat jauh. Mereka sudah memprediksi bahwa negara ini akan benar-benar kalah jika keadaan terus seperti ini. Dan di sana juga kita melihat adanya pelatih dari timnas Nigeria yang akan memberikan pendapatnya terkait dengan apa yang sudah terjadi di ruang ganti pemain ini. Sang pelatih yang bernama Ganbari di sini pun bilang bahwa apa yang selama ini kita lakukan, hal yang sama pun tidak akan berhasil. Onazi kemudian menyalahnya bahwa ini pertama kalinya aku menghadapi hal yang seperti ini dan tentu saja ini sangat gila. Pemain Blue Lock benar-benar sangat keren sekali dan begitu juga dengan strategi yang mereka miliki. Setiap orang dari mereka hidup untuk tujuannya masing-masing.
Onazi pun bertanya kepada pelatihnya terkait dengan apa yang sebenarnya membuat Jepang kuat dan mengungguli mereka saat ini. Teman-temannya bilang bahwa para pemain Jepang ini punya banyak sekali pola serangan dan masing-masing dari mereka pun berusaha keras untuk mencetak gol. Seorang individu secara alami tidak akan dapat bertahan kecuali dia lebih unggul dari yang lainnya. Itu adalah naluri bertahan hidup. Kemudian kita ke sisi yang lainnya lagi di ruang ganti Jepang. Di sini kembali Ego menerangkan bahwa mengapa orang ingin menang? Pernahkah kalian memikirkannya? Bachira menjawab, "Yep, bukankah itu hanya karena rasanya enak?" Isagi pun bilang bahwa apakah ini bukti kalau kau lebih unggul dari yang lainnya? Ego mengatakan bahwa itu karena naluri terukir di dalam gen kalian. Blue Lock Anda untuk menciptakan individu yang terkuat di dunia. Itu kemudian beralih ke panel dari Onazi yang juga bilang bahwa dia sangat ingin menang melawan Blue Lock dan mereka akan mencoba bertarung seperti apa yang mereka lakukan di babak pertama melawan Blue Lock. Onazi kemudian kembali menguatkan teman-temannya bahwa mereka bisa untuk mengejar ketertinggalan dan mengejar tujuan mereka sendiri di tengah lapangan. Itulah sebabnya manusia telah mengembangkan sistem sosial seperti norma dan juga hukum dan telah berevolusi untuk memperlakukan kehidupan secara setara semaksimal mungkin. Di sisi yang lainnya, Jepang sendiri Ego pun menerangkan bahwa jika setiap orang hidup semata-mata berdasarkan naluri ingin menang atau membuktikan superioritas mereka sendiri. Sekalipun kau tak ingin menang, kau pun bisa bertahan hidup di dunia yang fana ini dan itulah orang yang menyebutnya kedamaian. Namun agar kau tak lenyap di dunia yang fana ini, hasrat sejati yang ada dalam dirimu itulah sebabnya aku terus memohon naluri untuk ingin menang. Ego kembali menyemangati para pemain dari Blue Lock ini dan bilang bahwa sekarang wahai permata-permata mentah yang mendambakan kemenangan dan ingin menang, aku akan memberimu persamaan baru dan anggap saja ini adalah alat eksperimenmu. Yup, dan dalam halaman ganda yang luar biasa, kita pun melihat Isagi dan teman-temannya bersiap untuk memulai babak kedua. Dan diikuti dengan kata-kata dari Igo Jinpachi yang berkata, Blue Lock menyeret semua orang yang terlibat keluar dari kedamaian dan mengungkap naluri dan keinginan mereka. Chapter ini pun ditutup dengan memperlihatkan kick-off yang akhirnya dimulai dengan catatan yang bilang bahwa apakah sepak bola benar-benar bisa untuk memikat orang sebanyak ini dan pernahkah kau mengetahui sebelumnya? Nah, Tamagon akan coba prediksikan apa yang akan terjadi di Blue Lock chapter mendatang. Pertama, kick off di babak kedua tentu saja penuh agresivitas. Nigeria pasti langsung tampil dengan tempo menyerang tinggi ya untuk mengejar ketertinggalannya. Mereka tentu lebih agresif, mungkin memaksa duel fisik dan mencoba memanfaatkan stamina Jepang yang sudah terkuras. Sementara itu di sisi yang lainnya, strategi baru dari Blue Lock pun akan mereka ciptakan. Ego sudah menekankan kalau hanya menang saja tidak cukup. Jadi kemungkinan besar Jepang akan menguji formasi ataupun kombinasi serangan barunya. Di sisi yang lainnya, Rin dan juga Isagi pun kian memanas. Dari obrolan di ruang ganti, jelas terlihat perbedaan visi mereka. Isagi ingin bereksperimen demi perkembangan tim, sementara Rin ingin mencetak gol pribadinya. Lawannya sendiri yakni Onazi pun akan menunjukkan taringnya di babak kedua. Pemain Nigeria ini sudah diposisikan sebagai lawan dengan filosofi yang kuat. Prediksi besar di babak kedua, Onazi akan menampilkan skillnya yang membuat Jepang ini kerepotan. Entah itu visi lapangan, kekuatan fisik, ataupun gaya kepemimpinan yang membangkitkan timnya nanti. Dan bisa saja pada chapter depan, gol balasan Nigeria pun tercipta. Besar kemungkinan Nigeria akan mencetak gol cepat di babak awal kedua. Ini dikarenakan agar supaya tensi pertandingan kembali seimbang. Ini juga akan bikin cerita makin menegangkan dan tidak berakhir dengan dominasi total dari Jepang. Yup, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan review Blue Lock chapter terbaru. Kita akan bertemu lagi di minggu depan terkait dengan chapter terbaru dari Blue Lock Ida.